Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurlala Sarisabila dengan NIM belakang 74 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai banyak hal dari pengembangan ekonomi umat. Stay tune. Konsep dasar pengembangan ekonomi umat adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui peningkatan keterampilan, akses, modal, pengetahuan, dan jaringan, sehingga umat itu mampu mandiri secara ekonomi. Intinya, membangun daya lalu memberikan kesempatan agar umat bisa meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Lalu tujuan pengembangan ekonomi umat itu yang pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi umat, bukan sekedar menerima bantuan aja, tapi mampu menghasilkan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan pastinya. Yang ketiga, menguatkan kapasitas skill, literasi keuangan, pemasaran, manajemen usaha. Yang keempat, menciptakan ekonomi umat yang adil, lalu kita juga bisa meningkatkan peran-peran lembaga Islam yang sudah ada. Selanjutnya, ada urgensi pengembangan ekonomi umat. Ketimpangan ekonomi masih tinggi banget. Umat sering berada pada strata ekonomi menengah ke bawah banyaknya sekarang. Lalu bonus demografi juga menuntut umat untuk memiliki daya saing ekonomi yang kuat. Jadi kesenjangan akses yang tadi itu membantu pengembangan ekonomi gitu agar bisa mandiri. PU itu menjadi strategi untuk memutus rantai ketergantungan dan membangun ekonomi yang kuat berbasis nilai Islam. Selanjutnya ada landasan filosofis PU. Yang pertama ada Al-Quran dan Hadis, lalu ada kode etik Islam, yang terakhir ada maqasid syariah. Selanjutnya ada teori-teori dari pengembangan pemberdayaan. Ada teori aktors, yaitu pemberdayaan masyarakat yang menekankan perubahan sosial yang terjadi karena banyaknya interaksi antara para aktor. Aktornya tuh bisa individu, kelompok, lembaga, komunitas, pemerintah, atau organisasi. Intinya, setiap aktor tuh punya peran penting. Perubahan akan terjadi kalau aktornya berkolaborasi, bernegosiasi, dan saling mempengaruhi. Jadi pemberdayaannya bukan hanya program, tapi tentang bagaimana aktor-aktor teh bisa bergerak dan mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua, ada teori pemikiran Jim Ive. Jadi ini tuh beliau tuh tokoh penting community development. Menurut beliau, pemberdayaan masyarakat ekonomi di pengembangan ekonomi itu harus berdasarkan pada hak asasi manusia, keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan kekuatan lokal. Pemberdayaan itu harus membuat masyarakat mandiri, bukan membuat masyarakat tergantung kepada bantuan, seperti yang terjadi di negara kita sekarang gitu, di mana orang-orang rata-rata lebih mementingkan atau memprioritaskan bantuan pemerintah gitu. Seharusnya komunitas itu dilibatkan dalam setiap proses, baik perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi dan harus seperti apa gitu. Nah, pembangunan itu harus berkelanjutan, memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori distribusi dan kepemilikan dan bagaimana sih kaitannya dengan PEU. Distribusi dalam ekonomi Islam itu harus adil dan proporsional, terus menghindari ketimpangan dan monopoli. Instrumen apa sih di distribusi Islam tuh biasanya apa aja? Yang seperti kita tahu ada jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, terus ada waris, ada ghanimah, terus ada larangan menumpuk atau larangan penumpukan gitu. Terus PU tuh memanfaatkan hal-hal yang tadi teh untuk mengalirkan kekayaan kepada yang membutuhkan gitu. Jadi kekayaan itu tidak hanya berputar di orang-orang kaya. Selanjutnya, kepemilikan. Umat itu diberdayakan agar memanfaatkan aset individu dan komunitas. Negara dan lembaga Islam tuh harus menjamin akses umat terhadap sumber daya ekonomi. Begitu. Yang kelima, peran lembaga keuangan syariah dan filantropi dalam PEU. Pertama, lembaga keuangan syariah seperti BMT, Bank Syariah, Koperasi Syariah itu berperan dalam memberi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah. Terus edukasi literasi keuangan. Terus pendampingan
UMKM mungkin, terus memperluas akses modal bagi kelompok yang selama ini tuh sulit sekali dijangkau oleh bank, mungkin kejangkau tapi malah oleh bank-bank yang tidak memberdayakan. Lalu selanjutnya peran filantropi Islam, Jiswa. Ya peran strategisnya pemberian modal usaha mustahik tuh bergilir. Mustahik modal bergilir gitulah pokoknya. Jadi nggak tahu lah, pokoknya pelatihan keterampilan, terus penguatan usaha mikro, mendanai pendidikan ekonomi umat mungkin, terus membentuk ekosistem sosial yang bisa saling menopang, mendorong, mendukung, mensupport gitu. Yang terakhir, peran komunitas dan digitalisasi dalam PU. Peran komunitas tuh jadi ruang terdekat pemberdayaan, menciptakan support system, membangun kepercayaan antar pelaku usaha, mungkin bisa juga membuat kolaborasi gitu ya. Selanjutnya peran digitalisasi. Digitalisasi itu kunci dari PU zaman sekarang. Kenapa? Karena sekarang mah semua serba modern. Akses pasar digital atau vintage syariah ya sekarang mah banyak gitu. Nah, sistem manajemen zakat juga sekarang mah digital. Terus branding dan pemasaran melalui media sosial, kalau mau jualan apapun itu juga pakai digital. Jadi digitalisasi itu membuat pemberdayaan ekonomi lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.